biasa saja. Yang beda apa? Kalau ibu kasih HP berapa ini? Nggak beliin ya? Ngajarin cara pakainya nggak? Nah, itu problem utama. Kita kasih anak-anak kita yang masih kecil yang nggak banyak tahu apa-apa, kita kasih benda yang sangat dahsyat namanya handphone, tetapi kita nggak pernah mengajarkan cara pakai. Akibatnya apa? Dipakai untuk hal-hal yang nggak perlu. Di sekolah juga sama. Ketika anak-anak bawa HP ke dalam kelas, kemudian mereka gunakan untuk hal yang tidak produktif, main game lagi di rekam game dan sebagainya. Kenapa? Karena guru-gurunya nggak ngajarin cara pakai HP yang benar. Jadi jangan menyalahkan anak-anak. Dalam ilmu psikologi perkembangan, anak-anak itu kan kayak kertas putih, nggak tahu apa-apa. Yang membentuk dia jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Islam, ya orang tuanya. Kalau kita ya guru-gurunya. Jadi kalau ada masalah di anak-anak, yang salah bukan anak-anaknya, yang salah adalah guru. Ya, saya salah satu ini adalah trainer hipnoterapi dan saya praktisi hipnoterapi. Saya sering memberikan pelatihan pada guru-guru BK untuk menangani anak-anak bermasalah. Jadi anak bermasalah di terapi dengan teknik hipnoterapi jadi anak baik. Belum pernah ya di sini training itu kan? Sudah ya. Bukan hipnotis, tapi hipnoterapi, hipnoterapi juga ya. Nah, jadi kalau ada pasien, jadi kenapa saya itu karena biasanya saya buka praktek, terus pasien saya makin lama makin banyak, sampai ribuan, lama-lama capek sendiri saya kan. Saya lebih baik saya jarin aja guru-guru BK itu hipnoterapi, jadi kalau ada masalah mereka bisa selesaikan dulu. Kalau berat baru juga ke saya. Nah, saya bukan ngomong hipnoterapinya. Anak-anak ini bermasalah. Ternyata sebagian besar bukan anak-anaknya bermasalah, karena orang tuanya bermasalah atau gurunya bermasalah. Jadi kalau ada anak naik kelas, itu bukan anaknya yang bodoh, gurunya yang tidak bisa mengajar. Nah, jadi bertobatlah ya. Kenapa? Coba saya mau tanya ya. Ini guru semua ya. Siapa yang memang cita-cita jadi guru anak-anak? 1, 2, sedikit ya. Yang lain apa? Jadi guru karena terpaksa. Gak ada kerjaan lain, ya sudah jadi guru aja. Ini yang potret buruk dari pendidikan kita di Indonesia, itu harus kita pahami dan kita sadari seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Yang cita-citanya dulu jadi polisi, jadi dokter, jadi wali kota, jadi bupati, terpaksa sekarang ke-11 jadi guru, nggak apa-apa. Kenapa? Ya sudah, kita nikmati aja jadi guru. Memang suratan takdir kita begitu kan. Dan pula kalau jadi guru kan, kalau kita kan muslim semua ya di sini ya. Dalam agama kita diajarkan kalau kita mati, kita ada ketiga kan. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anaknya siapa? Anak kita. Ya kalau orang nggak punya anak, kasihan dong. Dari anak didik kenapa? Kenapa? Apa justifikasinya anak didik termasuk ini? Balat itu artinya bukan hanya anak kandung, bisa anak tiri, bisa anak tunggal, bisa anak, tapi juga bisa anak didik. Makanya bahasanya itu kalau ngajar selalu di kenapa murid-muridnya ya ayu halal, ya mana anakku. Bukan berarti dia anaknya dasar yang lahir dari istrinya, bukan. Nah, kalau kita jadi pegawai bank, gajinya gede ya, gajinya ratusan juta gitu ya. Terus anaknya cuma 3. Dan 3 ini yang 1 sesat, yang 2 soleh, yang mendoakan hanya 2 orang. Kalau kita jadi guru, dari mulai jadi guru sampai pensiun, belum lagi kalau ngajar-ngajar seperti kan jadi guru juga kan ya. Katakanlah murid ini masih terus pada mundur, nggak mau suruh mundur, nggak mau gitu. Nah, jadi saya sampaikan, problemnya bukan di kurikulum, problemnya adalah gurunya. Gurunya nggak bisa ngajar zaman sekarang. Rata-rata kita mengajar adalah
terjun bebas saja. Dulu kita ingat-ingat dulu guru kita ngajar gimana ya, kita ikuti aja seperti itu. Kita menggunakan guru kita sebagai role model. Padahal muridnya beda. Muridnya budayanya beda, godaannya beda, motivasinya beda, generasinya beda. Dan ini nggak terjadi di Indonesia, di seluruh dunia terjadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di negara-negara yang pendidikannya maju, New Zealand, Jepang, Skandinavia, ya, Denmark, Norwegia dan sebagainya itu di sana pendidikannya berubah. Ketika generasinya berubah, cara ngajarnya guru juga berubah. Di negara Skandinavia pendidikan yang terbaik di dunia itu, anak-anak itu cuma sekolah dari jam 8 sampai jam 12. Nggak ada di sana sekolah full day. Kenapa? Sekolah itu kan sekolah itu penderitaan ya. Coba tanya sama murid-muridnya, pilih sekolah atau pilih main game? Oh, pilih main game ya. Atau pilih layangan ya. Kayaknya layangan masih ada sekarang di sini ya. Kalau di Jakarta udah nggak ada saudara. Jangan saya kecil dulu main layangan. Ya, jadi artinya apa? Sekolah itu penderitaan. Kalau nggak percaya, hari ini sudah diberi. Nggak ada tidak ada kelas. Nggak ada ya. Nah, masih itu nanti pas masuk, coba kasih pengumuman di kelas. Anak-anakku sekalian, hari ini ibu harus rapat di dinas. Mereka gimana? Boleh. Jadi mereka itu menderita melihat wajah-wajah kita. Melihat wajah-wajah yang di sini itu adalah penderitaan ini. Ini adalah jadi guru sekolah itu neraka, dan inilah malaikat-malaikat penjaga neraka yang suka bakar pangan segala macam, menyiksa dengan macam siksaan, namanya PR, namanya pelajaran yang susah dipahami, yang ngajarnya bikin ngantuk, ya, atau sudah lumayan gitu. Ya nggak ngantuk ya. Karena ada guru yang gitu kan, kalau di kelas begitu kan, ada juga yang guru ngajarnya begini. Anak-anakku sekalian, dalam menghadapi globalisasi, kita harus terus semangat. Kalau kita tidak semangat, nanti kita gagal kayak Pak Guru ini. Kita kan? Nah, jadi guru itu adalah manfaat. Makanya saya membuat buku Revolusi Mengajar itu. Dan di buku itu saya kritik. Kementerian Pendidikan ini telah membuat pendidikan kita rusak. Kenapa? Karena motonya sama. Masih ingat fotonya Kementerian Pendidikan apa tulisannya? Di bawah itu Tuturi Handayani. Apa artinya? Ya. Di belakang merestui saja. Ada bukan itu yang penting. Guru itu adalah iknar sosum turun, di depan masih contoh. Nah, akibat guru yang merestui, maka sekarang terjadilah budaya itu di seluruh dunia. Pejabat nggak ada kasih contoh. Pejabat negara kita ini rusak karena banyak pejabat yang bisa jadi contoh. Kenapa? Gurunya juga nggak bisa jadi contoh. Gurunya nggak bisa menjadi teladan. Jadi perebutan itu dari zaman menterinya masih Pak Bambang Dewa dulu, sahabat saya dulu. Saya omel-omelin itu, Pak Menteri salah, harus ganti Onarso Suprodo. Oh, aduh, iya, ganti menteri tetap aja iya, tapi nggak diganti-ganti. Jadi ya, saya jaga karena dia rusak barangkali. Karena itu problem bangsa kita paling besar di sini. Guru itu harus menjadi teladan, Onarso Suprodo. Kalau tidak, maka jangan harapkan pendidikan kita maju. Nah, itulah inti dari buku tadi. Bagaimana nanti trainingnya, nanti Pak Ketua kita bikin training khusus untuk mengajar zaman sekarang. Waktunya minimal 2 hari, kalau bisa 3 hari full. Jadi sekarang udah 2 hari ya, jadi udah pengalaman. Dan nanti nggak duduk di kursi, nanti lesehan, karena di situ ada permainan macam-macam ya. Bagaimana membuat kelas kita gembira, yang namanya hypno pitching itu kan sebenarnya membuat kelas kita gembira. Kenapa? Karena hukum pembelajaran itu salah satunya dari 5 hukum. Salah satunya hukum adalah seorang anak bisa belajar kalau dia hatinya gembira. Kalau nggak hatinya stres nggak bisa belajar, maka kelas harus dibuat menyenangkan. Makanya ada pendekatan pakem. Pernah tahu ya pakem ya? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Itu salah satu pendekatan saja. Nah, itulah kira-kira Bapak sekalian. Nah, jadi apa hari ini yang mau kita pelajari? Nah, itu ada gambar bukunya ya. Revolusi Mengajar ya. Jadi hari ini karena permintaan dari panitia, jadi saya akan fokus mungkin sebagian kecil dari buku
yang ada di saya itu, yaitu bagaimana menggunakan teknologi di dalam kelas. Dari macam-macam teknologi, saya akan fokus nanti kepada teknologi kecerdasan artifisial yang sekarang lagi ngetop. Di mana-mana orang bicara AI. Bahkan ada mengatakan AI nanti menggantikan semua pekerjaan manusia. Jadi mari kita lihat ya, kita mulai ya. Mana? Nah, Bapak sekalian, jadi bagaimana sih pembelajaran? Kok hilang lagi slide-nya? Udah mas, gambarnya aja ditampilkan. Nah, pembelajaran di era kecerdasan artifisial. Ada nama saya di sana, ada email saya, kalau perlu email nanti ada nomor HP saya juga bisa dicatat kalau mau ada yang mau ditanyakan setelah sesi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi saya mulai bahwa dunia ini sebuah perubahan besar, perubahan yang sangat mendasar. Kalau orang bilang namanya disrupsi itu perubahan yang sangat mendasar. Ini pernah kejadian di zaman dulu. Zaman abad ke-18 itu orang kemana harus naik kuda. Makanya setiap orang harus bisa naik kuda. Kalau nggak bisa naik kuda disebutnya jalan kaki. Jadi transportasi yang ada adalah kuda. Dan ketika transportasi itu kuda, maka di situ ada profesi peternak kuda, ada profesi tukang cari rumput kuda, ada profesi pembuat pelana kuda dan sebagainya. Kemudian terjadi disrupsi yang pertama, yaitu ketika ditemukannya roda yang bulat itu ditemukan pada pertengahan abad ke-18, maka roda ini kemudian dikasih kotak atasnya, jadilah namanya kereta. Jadi dengan adanya kereta, maka terjadi perubahan budaya lagi. Tidak perlu setiap orang bisa naik kuda, tidak perlu setiap orang punya kuda. Ada profesi baru yang tadinya nggak ada, namanya kusir. Kusir tadinya nggak ada, sekarang ada namanya kusir. Nah, ada budaya baru di dalam masyarakat, karena kalau naik kuda, naik kereta itu harus bersama-sama, maka ada stasiun kuda, di mana kita tunggu keretanya datang, baru kita naik bersama-sama. Ada budaya ngantri, ada budaya menunggu, yang sebelumnya tidak ada. Karena kalau pakai kuda kan kapan aja kita mau pergi ya tinggal masuk ke kandang kuda kita naikin aja. Tapi sekarang timbul bahwa kita bersama-sama dengan orang lain, maka ada budaya baru, yaitu bagaimana kita antri, bagaimana kita menunggu dan sebagainya. Nah, pada akhir abad ke-19 ditemukan mesin uap. Mesin uap itu mesin yang dari air dipanaskan, kemudian uapnya dipakai untuk menggerakkan sesuatu, salah satu yang menggerakkan roda. Dan kemudian ketika dijadikan dalam bentuk transportasi, maka ditemukanlah namanya kereta api. Kereta api zaman dulu, jangan kayak zaman sekarang ya, zaman dulu zaman saya masih SD itu kereta itu masih pakai kayu, keluar asapnya itu kepalanya hitam. Nggak tahu di sini masih ada nggak kereta yang seperti itu? Di Kediri, di Sultra nggak ada kereta ya? Aduh, kasihan deh itu. Kasihan deh lu nggak pernah lihat kereta, ada bis ya, ngangkut batu bara, ngangkut nikel ya. Nah, ditemukannya kereta ini lebih dahsyat lagi. Ketika kereta kuda hanya mengangkut paling banyak 6 orang, atau kalau kuda hanya mengangkut 2 orang, ini kereta api bisa mengangkut ratusan orang sekaligus. Dan ketika ditemukan kereta api ini, maka pekerjaan peternak kuda hilang, karena kereta api nggak perlu diternakan. Pekerjaan usir hilang, pekerjaan pencari rumput kuda hilang, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Di masyarakat timbul budaya baru, beli karcis. Jadi kalau mau naik beli karcis. Jadi budaya beli karcis itu abad ke-19 ketika ditemukan kereta api. Kemudian juga ada budaya baru kalau bepergian dandan. Banyak di ini foto ini yang laki-laki pakai jas, ya, yang perempuannya pakai gaun. Ketika naik kuda atau naik kereta kuda, mereka nggak perlu dandan. Tapi karena ketemu dengan banyak orang, harus dandan secantik-cantiknya. Pertama karena ketemu dengan banyak orang. Maka ada budaya baru namanya dandan kalau bepergian. Yang kedua, budaya baru juga
memberikan karcis, ngantri beli karcis karena banyak ya, naik juga antri dan sebagainya. Tetapi kita lihat di sini kusir jadi penganggur, peternak kuda jadi penganggur, apalagi pencari rumput kuda jadi penganggur, yang membuat sepatu kuda jadi penganggur, banyak pengangguran. Tapi timbul profesi baru, namanya masinis, yang tadinya nggak ada. Kondektur, tadinya nggak ada, sekarang jadi ada kondektur. Dan beberapa profesi yang lain. Nah, inilah yang disebut di dalam dunia kehidupan kita disebut sebagai disrupsi. Nah, disrupsi yang diakibatkan oleh mesin uang begitu dahsyatnya waktu itu. Banyak sekali pengangguran, mungkin jumlahnya ratusan ribu begitu. Terjadi ubah-ubah di masyarakat dan sebagainya. Nah, sekarang kita mengalami disrupsi dengan adanya IT. Dengan adanya IT diperkirakan Indonesia akan ada 61 juta orang penganggur. Kenapa? Karena nanti guru-guru pabrik itu digantikan dengan robot semua. Pekerjaan akuntan akan hilang. Pekerjaan sopir, nanti kalau mobil tanpa sopir sudah masuk ke Indonesia, maka sopir akan hilang. Tukang antar barang namanya dosen, grabset dan sebagainya, nanti nggak ada lagi, karena nanti dia pakai drone. Jadi diperkirakan umur MNC 61 juta profesi akan hilang, dan hampir separuh pekerjaan yang kita kenal sekarang akan hilang, nggak ada lagi. Jadi nanti nggak ada lagi itu akuntan, nggak ada lagi supir, nggak ada lagi tukang masak. Tetapi mari ada guru tidak bisa digantikan. Jadi itulah profesi guru itu nggak salah, nggak bisa diganti sama robot, nggak ada diajar sama robot, ya kan? Meskipun robot juga bisa pintar, tetapi nggak akan ada orang mau diajar oleh robot. Kenapa? Karena manusia itu punya perasaan, punya iya, jadi punya gesture yang lain-lain yang tidak dimiliki oleh robot. Jadi disrupsi ini sekarang sudah terjadi di banyak hal. Kenapa? Karena para ahli IT itu punya prinsip seperti yang sudah saya bahwa manusia itu bukanlah bekas dari sebuah ciptaan. Nah, ini manusia itu dari zaman dulu ya, dari zaman Bani Israel sampai sekarang itu manusia itu selalu ingin mengalahkan Tuhan, mengalahkan Allah. Maka kita berusaha menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari ciptaan Allah. Makanya manusia itu dirahmati ya. Yang kita cari dirahmati. Apa contohnya? Kalkulator itu mengalahkan manusia. Coba hitung, mana lebih pintar kita sama kalkulator? Kita kalkulator kan? Benda sederhananya kalkulator aja itu sudah mengalahkan ciptaan Tuhan yang namanya otak manusia dalam hal hitung-hitung. Maka itulah prinsip yang jadi prinsip para ilmuwan. Ya biasa sama orang Barat itu kan ilmunya ilmu agak sedikit sesat begitu ya, agak sedikit kafir begitu ya. Bagi mereka nggak ada namanya ciptaan Tuhan, manusia itu makhluk paling sempurna, nggak ada. Kita bisa menciptakan lebih sempurna daripada manusia. Mereka prinsipnya begitu. Maka terjadilah sekarang salah satu bentuknya adalah yang paling dasar adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, apa itu AI? Jadi para ilmuwan itu berpikir kalau kita bisa membuat mesin yang menghitung lebih cepat dari manusia, berarti kita bisa membuat mesin yang bisa membuat lagu lebih bagus dari manusia. Kita bisa membuat mesin yang membuat novel atau paper lebih bagus dari manusia. Dan akhirnya kita bisa membuat mesin yang lebih kuat dari manusia, bahkan lebih pintar dari manusia. Ini dari orang-orang seperti itu. Kenapa? Dengan hitungan kalkulator itu adalah drive pertama. Bagaimana ternyata manusia itu ternyata bukan ciptaan Tuhan paling sempurna kok. Kita bisa bikin yang lebih hebat. Nah, jadi akhirnya ditemukan namanya ilmu kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, di mana ini merupakan gabungan antara sains, engineering dan bagaimana membuat mesin-mesin yang cerdas, yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Nanti kita di sesi kedua setelah dua ya, nanti sesi kedua ya. Nanti kita akan praktekkan beberapa contoh AI yang ternyata memang betul-betul hebat. Jadi sesi pertama nanti ini lebih banyak ceramah. Jadi manusia semua sekarang nggak ada manusia.
sini jadi nikel dan sebagainya. Ada nikel ya di sini ya, atau di Morowali gitu ya. Nah, kenapa di sana sudah menggunakan menggunakan robot? Indonesia akan segera masuk ke sana. Jadi makanya McKinsey memperkirakan 61 juta orang Indonesia akan nganggur, katanya. Kecuali apa? Dia merubah dirinya. Masih ingat tadi ada masinis, ada kusir, kusir ya. Kusir kalau dia nggak mau berubah jadi masinis, jadi penganggur dia. Maka kusir kemudian harus belajar, akhirnya jadi masinis, maka dia dapat pekerjaan namanya masinis. Tukang cari rumput udah, kalau dia nggak berubah, dia akan mati. Kenapa? Nganggur dia. Tapi kalau dia mau belajar, bisa jadi kondektur, ya kan? Dan seterusnya. Jadi teknologi itu akan menyebabkan orang harus berubah. Termasuk 61 juta orang tadi. Kalau ini asumsinya mereka nggak berubah. Tapi kalau mereka berubah, mengikuti pekerjaan baru, maka mereka akan survive. Makanya, saya tahu kemarin di kurikulum Cambridge sebenarnya, itu murid-murid kalau zaman sekarang harus belajar programming. Ada nggak mata kuliah programming yang lain? Dari mana? Belajar programming. Dan programming menggunakan bahasa Python itu gampang banget. Merem sebelah juga bisa itu. Kalau bahasa programming zaman dulu pasti susah. Harus profesor kaisa bisa jadi. Kalau sekarang dengan bahasa Python itu mudah banget. Bisa bahasa Inggris dikit-dikit sudah bisa bikin program. Istilahnya merem sebelah bisa. Kalau merem dua-duanya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Makanya coding itu adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh semua orang. Makanya dari kecil, dari TK, kalau perlu dari TK sudah diajari. Dan codingnya beda-beda. Cucu saya 4 tahun sudah bisa programming, tapi pakai bahasa yang visual, jadi kayak bikin Lego. Blok ini tarik sini, blok ini tarik sini, blok ini tarik itu, diklik run, bloknya bisa lari-lari gitu. Pakai Lego Mindstorm gitu ya. Jadi cucu saya 4 tahun sudah bisa bikin robot. Sudah robotnya bisa diprogram mengikuti dia, kalau dia lari-lari dia ngejar-ngejar dia gitu. Kenapa? Bahasa programmingnya adalah yang cocok untuk anak TK. Tapi untuk anak SD nanti tambah lagi dan seterusnya. Jadi kenapa? Programming itu melatih logik, melatih logika. Ketika kita melakukan sesuatu langkah-langkah logis yang begini, maka ketika seseorang bisa programming, maka ketika bekerja melakukan pekerjaan apapun, logikanya dia akan jalan. Karena pekerjaannya paling penting kan logikanya. Ketika kita bisa melakukan pekerjaan secara logis, maka pekerjaan kita menjadi lebih efisien.